Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur kita ucapkan atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang diberikan kepada Tuhan, sehingga kita bisa berkumpul untuk presentasi kali ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul Fun Theory untuk menuntaskan nilai UAS mata kuliah Kreativitas Humanita. Izinkan kami memperkenalkan diri. Anggota-anggota kami diantaranya ada Nanda Nabila Aulia Rahmawati, kedua Jamiatus Soleka, 3 Bunga Kusuma Dewi, lalu Gina Aulia Safitri, yaitu saya sendiri, yang terakhir Syarifah Almira. Latar belakang. Seperti yang kita ketahui, sangat banyak pelanggan yang menyukai diskon. Pelanggan tersebut bertanya-tanya, bagaimana cara mendapatkan diskon dengan cara yang mudah tanpa harus membeli suatu produk dengan minimum harga, lalu mendapatkan diskon. Kebanyakan orang akan lebih tertarik dengan banyaknya hadiah, terutama diskon barang yang menguntungkan. Hal ini juga berdampak pada keuangan setiap orang agar lebih hemat. Juga untuk mendukung masyarakat dengan cara hidup sehat, yaitu berolahraga yang menyenangkan. Permasalahan. Di Indonesia, kasus permasalahan obesitas bertambah dengan signifikan. Berdasarkan data Rikesdas, tingkat obesitas di Indonesia mencapai 21,8%. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat dalam kesehatan. Jarangnya berolahraga dan tingkat konsumsi yang tinggi, apalagi saat masa pandemi seperti sekarang, banyak orang yang lebih memilih untuk bersantai dibandingkan dengan berolahraga. Tingkat malas berolahraga ini juga naik dari tahun ke tahun dengan adanya diskon yang diberikan jika seseorang mau berjalan, ini akan memberikan motivasi untuk berolahraga, memulai dengan berjalan kaki menuju diskon. Problem solving. Teori ini mendorong pelanggan untuk memarkirkan kendaraan pribadinya lebih jauh dari pusat pembelanjaan. Dengan adanya teori ini dapat mendorong setiap orang melakukan hidup sehat secara tidak langsung dengan cara berjalan. Semakin jauh jarak antara parkir kendaraan dengan pintu masuk pusat pembelanjaan, maka semakin banyak pula potongan harga yang akan ia dapatkan. Setiap potongan harga yang ia dapatkan bisa langsung dicek saat pembayaran berlangsung di tempat kasir. Kemudian tujuannya yaitu untuk mendorong pembeli untuk berjalan jauh dari lokasi parkiran menuju pintu masuk toko, sehingga dapat meminimalisir malasnya seseorang pada kegiatan fisik. Dengan adanya diskon jalan ini, diharapkan terjadi situasi mutualisme, yaitu dengan menyadarkan masyarakat untuk lebih aktif beraktivitas, dan juga volume penjualan akan bisa naik. Pemberian potongan harga akan berdampak terhadap konsumen, terutama dalam pola pembelian konsumen yang akhirnya juga berdampak terhadap penjualan yang diperoleh perusahaan. Kemudian untuk materialnya, yang pertama ada alat pencetak, kemudian aplikasi, kemudian ada kupon, dan juga denah parkiran dari pusat perbelanjaan. Teknis pengaplikasian. Satu tempat parkir dibagi menjadi 3 bagian yang sama besar. Menurut jarak dan tempat parkir diberi nomor urut. Yang pertama, baris pertama tidak mendapatkan kupon. Baris kedua mendapatkan kupon 5-9%. Baris ketiga mendapat kupon 10-15%. Denah parkiran pusat perbelanjaan. Berikut denah parkiran dengan beberapa pembagian seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Teknis yang pertama, pengunjung akan menginstal aplikasi khusus parkir dan mengisikan data diri dan juga data mobil di aplikasi tersebut. Yang kedua, setelah parkir, pengunjung akan mencetak tiket melalui QR code yang tersedia di dekat lokasi parkir. Selanjutnya, pengunjung bisa berbelanja menggunakan kupon yang telah didapatkan. Yang keempat, pengunjung akan menunjukkan tiket mereka, lalu kasir akan men-scan tiket yang telah dicetak dan memasukkan potongan harga saat pengunjung check-out belanjaannya.
Teknis penggunaan aplikasi yang pertama, login pada aplikasi yang telah diinstal dan mengisi data diri dan data kendaraan. Berikutnya, pilih lokasi parkir. Yang ketiga, memfoto kendaraan yang didaftarkan pada lokasi parkir yang dipilih. Yang terakhir, scan QR kode yang tersedia dan mencetak tiket parkir. Setelah men-scan kode QR yang telah disediakan, secara otomatis mesin akan mencetak kupon yang bisa dibelanjakan untuk penggunanya. Berikut adalah alternatif dari problem solving ini. Ruang publik pusat pembelanjaan di antara sektor yang saat ini mulai dipasangkan barcode diskon belanja adalah pusat pembelanjaan masyarakat atau mall. Bagi Anda yang ingin berkunjung ke mall, sekarang dapat scan kode barcode untuk mendapatkan diskon dari aplikasi Peduli Kantong. Dengan cara berjalan kaki minimal kilometer, pengunjung yang hendak masuk ke pusat perbelanjaan atau mall dapat melakukan top up dengan scan barcode atau QR kode untuk memastikan Anda telah berjalan kaki minimal kilometer. Evaluasi. Data akan ditarik secara elektronik untuk menghitung berapa banyak tiket yang ditarik dari masing-masing baris ke tempat parkir. Dari teori ini akan efektif jika lebih dari 10-15% kupon yang ditukarkan, dan jika ada lebih banyak orang yang parkir di 2/3 bagian parkir terjauh. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kami berharap hasil presentasi yang kami berikan dapat bermanfaat bagi para audiens. Bila merasa ada kekurangan dan kesalahan, kami meminta maaf karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.